Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bi. Sudah, alhamdulillah bersobok je Ustaz belia. Alhamdulillah, Bi. Dalam hari kau tak boleh sobok Ustaz nak. Hilang-hilang timbul. Alhamdulillah, cuma Bi bentuk serupa biasa je, Pak Bi. Jilah serupa biasa. Alhamdulillah. Kau bagi minyak tadi jumpa. Jila ada bagi minyak ni orang Ustaz. Jilah lagi. Aku pindah ke jumpa. Alhamdulillah. Leset saya Bi ya. Alhamdulillah Ustaz. Iko hubung Ustaz ada dulu nak ditanya je Ustaz dah. Kan banyak pertanyaan yang unik saya kok. Dah. Aduh kawan-kawan nak tanya. Awak tanya ke ahlinya. Kan Iko. Si ahli kan. Minimal Ustaz lebih ahli daripada Ombo gitu kan. Allahu Akbar. Guruku ikolah hebatnya. Masya Allah. Jadi Ada pertanyaan tu, Bi. Kalau jadi ada nama tanya bentuk ko Ustaz. Misalnya ketika lembaga-lembaga sekolah misalnya atau lembaga institusi lain lah atau mungkin di lingkungan tertentu katakanlah mereka ingin menerapkan lingkungannya lingkungan muslim kok. Agama awak kan. Lalu kemudian ada untuk menerapkan nilai-nilai Islam itu atau aktivitas-aktivitas keagamaan itu di lingkungan itu. Lalu kemudian muncul pertanyaan yang lain. Mungkin pertanyaan yang lain kok, apakah itu orang mencalik secara sinis atau mencalik secara antipati? Pertanyaannya tuh, mengalu agama gue dipasu-pasu aja. Dia salah aja. Atau untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, itu satu. Lalu tiba-tiba takkan ada dewa Ustaz. Kemang kronologinya kok mundur ke belakang kok. Ketika contoh paling sederhana, ada aku bersobok jo wali kota Padang di tahun 2000 Ustaz. Pak Fauzi Bahar. Ketika itu kan beliau menerapkan busana muslimah di Padang. Anak SD, anak SMP pakai yang cewek pakai rok dalam, yang cowok pakai sorok panjang. Kalau biasa SD SMP itu kan sorok pendek. Lalu pakai hijab. Nah, lalu kemudian yang menarik dari cerita Pak Fauzi Bahar itu kan banyak yang protes. Betul. Nah, kaitannya tuh seperti itu jo. Balik pertanyaan tadi. Kok agama dipaso? Nah, agama dipaso itu hubungannya tadi yang jo baso tadi itu untukmu agamaku, untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, betul, tapi di sisi lain Ustaz, ada lo yang pernah dengar ada pengajian-pengajian di surau. Kalau anak lebih dari 7 tahun tidak sholat, tidak melaksanakan ibadah, kok anak muslim kok tidak melaksanakan ibadah, boleh dilacui. Kan seperti itu kajian Ustaz. Nah, kalau boleh dilacui itu kan pemahamannya kan lah bagi boleh dipaso tuh Ustaz. Nah, betul. Konteks itu bisa sejalan. Apakah memang tidak boleh seperti apa pemaksaan beribadah itu atau seperti apa lo tidak boleh dipaksa tuh Ustaz. Bahasa mana tuh Ustaz? Bagi Ustaz boleh tambah lo Ustaz isi Iya betul Bi. Lo tuh Bi ya. Jadi lah Bi. Takkan lo diambil surah Al-Baqarah tuh Bi. 256. Al-Baqarah 256. 256 tuh Bi. Ayatnya kan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fi tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Allah menyatakan tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Jadi Islam kok memang tidak ada pemaksaan dalam beragama. Cuma sebelum kita masuk itu, kita mulai dari Islam itu sendiri. Islam itu asal katanya kan aslama ya, artinya memang selamat. Jadi Islam berarti maknanya adalah selamat. Jadi orang yang menganut Islam, yang mempercaya Islam, yang memahami Islam, artinya orang yang selamat. Nah, Islam selamat dalam artian jangka panjang yang banyak mungkin tidak diketahui, karena yang membuat manusia itu adalah membuat manusia itu dengan prosedur-prosedurnya adalah Allah. Tentu Allah yang mengetahui apa-apa saja yang mengakibatkan bahaya untuk manusia dalam perjalanan dunianya dan juga dalam perjalanan akhiratnya. Jadi untuk itu dia gerel oleh Allah. Gerel oleh Allah agar manusia kok selamat. Nah, begitu kan, Nah, kita masuk kepada tidak ada pemaksaan dalam beragama. Betul. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, pemahaman itu sebenarnya adalah ketika mereka itu belum masuk kepada agama Islam. Jadi barunya masuk Islam, awak tidak boleh masuk non-Muslim untuk masuk. Kau dipasuk kau lagi biti kau dah lebih kau bahasa awaknya kan tidak ada itu di Islam, tidak ada. Nah, kalau dakwah itu dakwah ilallah itu benar-benar bagaimana kita dakwahkan dalam keikhlasan yang luar biasa, menyampaikan sesuatu, karena masalah beragama itu masalah rasa kan, rasa, keyakinan, dan itu adalah maka dalam agama berdakwah ajaklah mereka dengan lemah lembut supaya mereka memahami agama itu kan begitu. Jadi tidak ada paksa-paksaan. Kalau kita berdakwah kepada agama lain, itu tidak ada paksa-paksaan dan tidak ada pemain-main duit, tidak ada. Kau dia janji tidak ada. Jadi tidak ada paksaan sebelum masuk kepada agama Islam. Tapi begitu sudah masuk ke dalam agama, karena makna Islam itu adalah selamat, maka memang dibuat aturan-aturan yang membuat dirinya selamat. Jadi begitu dia bersyahadat, artinya siap dia diselamatkan. Masuk ke rel kan gitu kan, Nah, relnya lah itulah, relnya itu yang memang diatur. Jadi sebenarnya kan maknanya kan kadang-kadang kalau actually itu seakan-akan terpaksa. Kalau indak lo ada bagian-bagian yang memang harus dipaksa. Dipaksa tuh bentuk tadi. Kalau lah masuk aku artinya kalau lah masuk dalam Islam, artinya siap dan sanggup untuk untuk melaksanakan segala yang menjadi hak dan kewajiban dalam agama itu. Gitu. Jadi sama kayak orang bertanding lomba lari kok, ke satu lari itu enggak kok. Lah mendaftarkan diri siap lari, siap berbalok insya Allah. Sama kayak juara, sang juara kok kalau kalau enggak lo di paso-paso ada pelatih enggak jadi juara ya, Dewi. Iya. Oh, berarti itu bisa juga analogikan jo anak sekolah, Ustaz. Kalau inyo enggak masuk ke sekolah kok, katakanlah misalnya awak enggak sekolah. Tentu enggak ada PR, enggak ada ujian, enggak ada ikut upacara kan. Tapi ketika awak lah sekolah, lah masuk ke dalam rumpun itu, pagi di sekolah sampai siang. Ada PR, ada ujian harian, ada ujian mingguan, ada bulanan. Ada ujian semester. Ke situ kayak gitu. Ke situ analogi deh, Ustaz. Kalau gitu, Jadi pas mana tuh, Jadi memang ada aturan-aturan yang memang harus diikuti dalam sekolah itu. Masuk sekolah enggak ada di paso-paso, tapi masuk enggak ada. Balapeh ya. Babi? Kalau ndak satu di sekolah itu tuh enggak diurus dari orang sekolah itu dong. Diurus orang sekolah.
Tapi kalau komitmen darinya mengikuti aturan-aturan tuh, Bi, kan adalah nantinya menjadi ketika lolos ujian, dia dapat sertifikat kan, Bi. Nah, itunya tuh. Sertifikat yang didapatkan atau ijazah yang didapatkan seorang mukmin, muslim, ya kan, Bi? Muhsin gitu kan. Nah, itu prosedur yang mereka lewati kayak gitu, Bi. Nah, mungkin lo di lapel-lapel hayam ada kayak gitu, Bi. Karena kalau makna selamat, kalau nyala tepi-tepi jurang, Bi. Kalau nyala di tepi jurang di padian jonya, Bi. Di padian di tepi jurang masuk jurang, Bi. Bapak ngarai itu ya. Aja di pasu-pasu anak aku padia saya ketujuannya biar bebas berekspresi. Hanya bayi loncat indah dalam mengarai itu. Bayu untuk. Iya. Bayu. Balik awak cerita tadi. Yang dilakukan oleh Pak Wali Kota Pak Fauzi Bahar itu luar biasa mana tuh. Bagus di paso. Karena bahaya untuk anak-anak itu lebih mengerikan. Ngerinya adalah ketika indak dipaso anak-anak misalnya kayak tadi dengan aturan-aturan memang kan tidak untuk semua agama kami, khusus untuk umat Islam dan tidak diwajibkan kepada non-muslim. Nah non-muslim diimbau untuk ikut lo untuk keagamanya masing-masing. Agamanya masing-masing. Jadi di mana tak salahnya bebas. Nah kan hanya untuk umat muslim. Kenapa kalimat tadi selamat? Cubalah anak-anak Wabi diagi kalau ndak pakai jilbab Bi. Bawa rok-rok pendek Bi. Serupa dulu zaman saya apa dulu. Apa lewat kini bahaya makin hari makin ke depan tuh makin berisiko. Balik kalimat tadi Islam itu selamat. Jadi aturan dibuat adalah untuk menyelamatkan. Jadi pemahaman indak boleh dipaksa itu memaksa agama lain gitu, Ustaz. Agama lain masuk agama. Makanya kalau ada non muslim kebersyahadat ditanya dulu, ada paksaan tak? Pertama, apakah benar-benar dari hati? Kedua ditanya apakah benar-benar ada ada enggak paksaan dari pihak lain? Ditanya dulu. Oh enggak semata-mata awak kebersyahadat lalu ustaz yang akan mensyahadatkannya atau majlis ulama yang akan mensyahadatku tiba-tiba mantap kok. Bacalah sekali. Nggak ada, ditanya dulu. Karena tidak ada paksaan. Karena begitunya masuk ada komitmen-komitmen yang mesti mereka lakukan begitu kan. Ya sama ya untuk tadi kan sebelum kayak Ramadan. Tentu harus kayak tadi sebelum dina muslim makan siang santai. Sini dekat orang. Ketika Ramadan itu harus ada aturan-aturan yang mungkin pegang enggak boleh kayak gitu. Jadi serupa itu. Jadi agama yang Islam itu adalah agama keselamatan. Bahkan dulu kayak itu juga kan, Bi. Enggak mau makan ketika enggak mau mengeluarkan zakat itu diperangi mereka. Iya. Itu kan, Bi. Jadi memang ada aturan supaya apa salame. Kalau enggak mau bayar zakat di padia salah. Enggak celaka di sana awak ketika jadi akhirat. Jadi enggak ada, harus seperti itu saling menyelamatkan. Kayak gitu, Bi. Jadi tak dalam artian bukan kebebasan. Nah, itu. Jadi ketika dia buat aturan dan di situ lo dakwah sebenarnya seorang pemimpin tuh, Bi. Ketika membuat aturan memberikan keselamatan banyak orang itu luar biasa. Selamat jadi dunianya. Kalau indak kabar jadinya, Bi. Manusia kok makin lama makin apa kan, Bi? Padia salah habis itu ada lo barok sengang pinggang kan? Itu kan beda cerita. Nah, dengan ada kebijakan itu kan luar biasa. Nah, kemudian anak dilacik memang kayak tadi kan ada di agama pun ada aturan-aturan dan ukuran-ukurannya. Kayak gitu. Lacik kan enggak sembarang lacik itu, kaki kan? Lacik kaki yang dilacik, Bi. Ya kan? Kok kepala lacik ya masalah. Ya, kepala dilacik berisiko. Itu sebenarnya kadang-kadang kan itu yang enggak bukan, Bi? Aku balacik. Sebarang agama kok dipaso-paso kan kayak gitu, Bi. Iya, kalau memang kayak puasa, Bi, kalau awak dulu nak dipaso-paso aja sampai itu enggak terbiasa. Baca orang Minang, Bi. Iya. Kalau bisa kok karena dibiasa kan kayak gitu. Bisa karena biasa. Bisa karena biasa, enggak ada yang menakutkan kan, Bi. Iya. Ketek teraja-raja gitu, Bi. Teraja-raja ya. Nah, jadi memang kayak gitu tuh, Bi. Nah, cuma kan memang awak nanda apa kadang-kadang lawa iyo lo kecek kawan mempelentir-pelentir bahasa di ujung situ kan. Baginya tentu bentuk tadi. Iya. Lima sebenarnya awak nan iyo lo mah hati itu.
Iya. Ya kadang kalau orang mencari dalil kan Ustaz. Iya, Bi. Ada aja mana ketujuh dehnya atau mana kemuntungannya kan? Dan kemutuan ini betul. Jadi dalil ke dipotong kemutuan kelompoknya dewat tayun dan memang penting nya pandai memprovokasi mengolah bahasa kan gitu. Iya. Iya. Kalau tadi itu misalnya dari yang Ustadz bacakan tadi itu kan tidak ada paksaan untuk agama. Berarti kalau hanya itu saja yang dipahami, betul atau? Tapi kalau ditelusuri lebih dalam, tafsirnya lebih dalam atau mungkin asal usulnya turunnya ayat itu, mungkin awak bisa lebih paham gitu ya. Ternyata iko gunanya saat diko gitu kan. Iya betul Bi. Betul Bi. Jadi lah Ustaz, mantap mau Ustaz kajian kok. Abi betul aja mantap kok. Tuh mudah-mudahan awak sado-sadonya sehat selalu Ustaz. Iya, nampaknya di samping sehat, sampai lo dosa anak kita jangan lupa di subscribe channel Firdaus Abi kok nanti itu kan. Ustaz lo nama promosian. Kau nanti itu. Awak aku harus saling itu Gabi. Nasihatku kan itu Gabi. Saling bernasihat kok bentuk itu kok Leo kok gak banyak tanya-tanyaan unik bentuknya kok. Bentuk tadi lo kok nyampang serupa biasa Bi. Dosan awak boleh menambahkan atau mungkin kalau tak salah jalan awak kan kayak tadi Bi. Awak saling memang dalam arti sama beraja kan Bi. Yang soalnya agam ilmu ko luas pemain-pemainnya banyak boleh berkomentar sahabat awak di bawah Bi. Sama-sama menganan. Sama-sama menganan. Iya Bi. Kayaknya karena sobat jalan Rasulullah sampai di ujung Bi. Oke lo Ustaz. Tutul Ustaz. Aduh lo kerajuan angga di kameja Ustaz. Mantu itu lah Bi. Jadi lo Ustaz, di sana sampai di sekolah saya dulu. Wah sobo. Ambo Firdaus Abi jo di sana di Celai Ustaz Zulfami Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.